mau menyampaikan aspirasi kami. Geruduk kantor DPRD Sumatera Utara, massa Partai Buruh tuntut tolak revisi UU PPP hingga turunkan harga sembako. Ratusan massa yang tergabung dalam Exco Partai Buruh Sumatera Utara bersama elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Utara menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara pada hari Rabu 15 Juni 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam orasinya, Ketua Partai Buruh Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap akal-akalan antara pemerintah dan DPR untuk melegalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diputus secara inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu. Pemerintah dan DPR hari ini tidak pernah berpihak kepada rakyat. Mereka sudah bersekongkol dan merampas hak-hak rakyat, bahkan memiskinkan rakyatnya. Kami tegas menolak revisi UU PPP dan cabut Omnibus Law sekarang juga, tegas Willy melalui pelantang suara di hadapan dua anggota Dewan, Muhammad Andri Alfisyah dari fraksi Demokrat dan Haji Karim fraksi Gerindra di depan gerbang DPRD Sumatera Utara. Willy juga menambahkan beberapa tuntutan aksi lainnya, yakni yang pertama, menolak masa kampanye pemilu 75 hari, meminta agar kampanye partai pemilu dilaksanakan sesuai UU Pemilu, yaitu 9 bulan. Kedua, sahkan segera UU Pekerja Rumah Tangga, dan tolak liberasi pertanian melalui WTO. Tuntutan terakhir adalah meminta agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat seperti beras, gula, minyak makan, cabai merah, dan 9 kebutuhan pokok rakyat sesegera mungkin, ujar Willy. Willy bahkan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan para buruh tidak dipenuhi dalam waktu dekat. Kami Partai Buruh Sumatera Utara, di dalamnya tergabung Serikat Pekerja Serikat Buruh dan organisasi rakyat di Sumatera Utara, hari ini menggelar aksi serentak secara nasional dan dipusatkan di kantor DPRD Sumatera Utara. Dalam aksi ini kami mengusung beberapa poin tuntutan, ada sekitar 6 tuntutan. Pertama, secara nasional kami menolak tegas revisi Undang-Undang P3 yang kami anggap ini sebuah akal-akalan dari pemerintah dan DPR RI agar mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional atau cacat hukum. Untuk itu kami minta agar RUU P3 tersebut, revisi Undang-Undang P3 tersebut dicabut. Yang kedua, kami meminta juga tetap menolak Omnibus Law, tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar segera dicabut dari Republik Indonesia. Yang ketiga, kami meminta agar menolak pemilu yang hanya kampanyenya dibuat KPU hanya 75 hari. Kami minta sesuai Undang-Undang Pemilu itu, kampanye partai politik nantinya bisa 9 bulan sesuai Undang-Undang Pemilu. Yang keempat, tuntutan kami adalah sahkan segera Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Karena kami anggap pekerja rumah tangga hari ini tidak terlindungi upahnya, tidak terlindungi jaminan sosialnya. Yang kelima, tuntutan kami tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. Karena kami anggap petani harus dilindungi oleh pemerintah dalam negeri, pupuk dan kelengkapan alat petani itu harus diperhatikan. Yang keenam, kami menolak kenaikan harga sembako, khususnya minyak goreng, dan hari ini sembako 9 kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabai, gula, beras, dan lain sebagainya. Kebutuhan rakyat itu harus segera diturunkan. Pemerintah harus segera menurunkan harga sembako dengan segera. Mungkin itu apabila tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka kami dalam waktu dekat juga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi di seluruh Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Hari ini memang kami masih perwakilan karena kami memang masih ingin menghargai agar pemerintah mendengar tuntutan jeritan hati kami. Terima kasih. Usai bergantian melakukan orasi dari para elemen buruh yang hadir, Ketua Partai Buruh Sumatera Utara menyerahkan statement tuntutan kepada kedua anggota DPRD Sumatera Utara untuk segera menyampaikan tuntutan para buruh ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo.
Anggota DPRD Muhammad Andri Alfisyah dari fraksi Demokrat pada kesempatan tersebut berjanji akan segera menyahuti tuntutan para buruh dan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI dan Presiden RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andri Alfisyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat. Di sini ada juga Pak Haji Karim, anggota Komisi A dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih banyak Pak sebelumnya telah hadir kemari dan memberikan aspirasi-aspirasi beserta saran dan kritik untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya mewakili DPRD Provinsi Sumatera Utara hari ini berdiri di sini menerima saran dan kritik dari bapak-bapak sekalian untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara yang akan kami benahi ke depannya. Yang kedua, aspirasi bapak sekalian nanti akan diwakili oleh beberapa orang Pak ya. Beberapa orang masuk ke dalam agar disaksikan bersama-sama bahwasannya tuntutan-tuntutan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan kita sampaikan langsung ke DPR RI. Dan tidak hanya itu yang saya harap, DPR RI juga harus tahu seperti apa kejadian di lapangan. Karena kalau hanya sekedar tuntutan yang kita kirimkan, mungkin hanya sebuah tulisan menurut mereka. Tapi nanti insya Allah kita sampaikan juga kondisi di lapangan bahwasannya masyarakat tidak hanya sekedar menuntut, tapi mereka menginginkan keadilan. Itu yang nanti akan kami sampaikan ke DPR RI Pak. Karena produk-produk yang Bapak tuntut ini adalah produk DPR RI. Jadi mungkin itu Pak, lebih kurangnya kami mohon maaf. Nanti perwakilan dari beberapa Pak ya, dari Partai Buruh, kita harapkan ikut ke dalam untuk menyaksikan dikirimkannya tuntutan-tuntutan Bapak sekalian ke DPR RI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menggelar orasinya, sebanyak 5 orang perwakilan buruh diterima kedua anggota dewan untuk membahas tindak lanjut tuntutan buruh di dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi para buruh ini mendapat kawalan ketat pihak kepolisian dan Polrestabes Medan. Usai menggelar pertemuan pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, massa buruh terlihat membubarkan diri dengan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar saat seluruh negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.